Halo Sobat Hidup Baru, untuk standar baku diagnosis hipertensi, kita perlu mengukur tekanan darah kita di fasilitas layanan kesehatan atau di klinik dengan tensimeter aneroid seperti yang ada saya punya, dan juga bisa juga pakai tensimeter digital seperti yang saudara punya di rumah. Diagnosis hipertensi bisa ditegakkan apabila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dengan tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 dengan pengukuran yang ideal, yaitu dengan posisi seperti yang ada di samping. Mengapa pengukuran tekanan darah di fasilitas layanan kesehatan itu penting? Karena tensimeter yang kami punya biasanya sudah dikalibrasi setiap 6-12 bulan. Bila tekanan darah saudara hanya di antara 130 sampai 139 atau diastolik berada di antara 81 sampai 89, ini mesti kita anggap sebagai kondisi prehipertensi, di mana tidak memerlukan obat terlebih dahulu. Tapi bila saudara mengalami tekanan darah tinggi yaitu di atas 140 atau diastoliknya di atas 90, saudara perlu datang ke dokter atau ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan pengukuran tekanan darah ulang dan mendapatkan terapi bila diperlukan. Jadi begini, saat kita marah atau saat di kondisi emosi, akan ada hormon stres yang keluar yang kita sebut sebagai kortisol. Kortisol akan mengaktifkan saraf simpatis kita yang akan menyebabkan tubuh dalam kondisi siaga atau kita sebut sebagai fight or flight. Dalam keadaan siaga atau dalam aktivasi saraf simpatis ini, jantung akan memompa darah lebih cepat. Ketika darah dipompa lebih cepat, tekanan darah juga akan meningkat. Nah, kalau kondisi ini berlangsung secara lama, artinya Anda mengalami stres yang cukup panjang, ini akan menyebabkan hipertensi. Tapi ini bukan berarti kalau Anda marah-marah 1 kali 2 kali langsung darah tinggi ya. Nah, ini yang sering pasien-pasien belum tahu nih, kalau sebenarnya hipertensi atau darah tinggi itu umumnya tidak memberikan gejala apapun, sehingga sering disebut sebagai silent killer, pembunuh yang diam-diam. Kenapa sih dibilang pembunuh yang diam-diam? Karena hipertensi ini secara diam-diam akan merusak organ-organ target, yaitu adalah otak, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan ginjal. Nah, ketika si hipertensi ini udah merusak pembuluh darah dan otak, seringkali gejalanya adalah sakit kepala. Tapi belum tentu kalau sobat hidup baru di rumah mengalami sakit kepala itu sudah pasti tekanan darahnya tinggi. Sobat hidup baru perlu memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu. Tapi darah tinggi atau hipertensi yang disertai dengan sakit kepala biasanya berbahaya. Karena biasanya tekanan darahnya sudah sangat tinggi, yaitu lebih dari 180/120. Dalam keadaan ini, sobat hidup baru perlu segera memeriksakan diri ke dokter atau ke layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan segera. Jawaban saya malah kebalik nih. Kalau saudara mengalami hipertensi dan tidak berobat, justru saudara sangat berisiko untuk terkena penyakit ginjal. Sebelum memberikan pengobatan, dokter selalu mempertimbangkan antara risiko dan manfaat yang akan kita berikan kepada pasien. Biar manfaatnya lebih tinggi, pasti kita akan memberikan pengobatan yang terbaik untuk pasien kita. Bila saudara tidak mengkonsumsi obat antihipertensi, salah satu organ target kerusakan hipertensi adalah ginjal, sehingga Anda sangat berisiko untuk terkena penyakit gagal ginjal. Setiap pasien spesial dan unik dan memiliki latar belakang kesehatan yang berbeda. Jadi setiap pasien dapat diberikan obat yang berbeda-beda juga oleh dokternya. Oleh sebab itu penting konsultasikan diri terlebih dahulu sebelum memulai pengobatan ya. Makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi umumnya adalah makanan yang tinggi magnesium, kalium atau potasium, dan kalsium. Nah, untuk lebih jelasnya ada yang kita sebut sebagai DASH diet atau Dietary Approach to Stop Hypertension. Pada diet DASH ini kita fokus pada makanan tinggi serat yang banyak di buah, sayur, biji-bijian atau kacang-kacangan, dan produk-produk susu yang rendah lemak. Penderita hipertensi umumnya harus membatasi asupan garam. Asupan garam yang diperbolehkan itu hanya sekitar 5-6 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Makanan yang tinggi garam ini umumnya akan menarik air. Jadi di dalam tubuh kita garam itu temenan sama air. Di mana ada garam pasti situ banyak air. Karena kita dapat garam aja kan dari air laut gitu. Jadi pas di dalam tubuh kita garam tuh akan narik air.
Nah, ketika kita makan tinggi garam, garam akan menarik air tadi kan. Jadi air tuh akan banyak di dalam tubuh kita. Kalau air banyak di tubuh kita, si pembuluh darah yang kita punya itu sifatnya kayak selang. Dan dia akan jadi lebih susah untuk memompahkan darah karena jumlah airnya atau jumlah darahnya jadi banyak. Ginjal juga akan jadi lebih sulit untuk mengeluarkan air tersebut. Sehingga ketika ada di dalam kondisi itu, tekanan darah akan meningkat. Gimana Sobat Hidup Baru? Sudah lebih paham kan tentang hipertensi? Nantikan episode Dok-Dok Nanya Dong selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan seputar kesehatan. Subscribe channel ini dan sampai jumpa!